Halo teman-teman, balik lagi sama saya Ratia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman semua akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan buat yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, calon sarjana, calon magister, calon dokter, calon profesor. Aduh, mas saya calon profesor belajar sama aku. Tapi buat semua umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah teman-teman, di video ini saya mau ngasih tips nih ya. Ini tips bukan buat orang-orang komunikasi aja, tapi buat semua orang. Karena sekarang itu kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya presentasi. Mau jurusan apapun, mau jurusan ilmu komunikasi, mau jurusan matematika, fisika, kimia, antropologi, semuanya kita nggak bisa lepas dari yang namanya presentasi. Nah, teman-teman di sini kalau lihat presentasi, ada nggak sih begitu kita ngelihat videonya kita udah nguap apa nih judul ya, terus udah gitu kita nih sebagai penonton orang yang lagi presentasi, kita tuh di tengah-tengah langsung gila nih presentasi ngebosenin banget, atau enggak kita berpikir bahwa presentasinya itu beat around the bush atau enggak muter-muter nggak jelas dan kita nggak paham inti presentasinya. Nah sekarang aku bukan mau ngasih tips gimana cara mendengarkan presentasi, tapi saya mau kasih tips gimana cara bikin orang-orang yang ngantuk itu, orang-orang yang ngerasa bosan itu, orang-orang yang bertanya ini presentasi ngomongin apa itu, menjadi aware, melek, dan paham apa yang kita sampaikan. Nah, di sini aku ada 5 tips yang mau aku sampaikan sama teman-teman supaya bikin audiens kita itu melek, paham, dan menyerap, memahami apa yang kita sampaikan. Oke, ready? Ya, nomor 1, kita ini ketika mau menyampaikan sebuah presentasi, kita harus memiliki kerangka yang jelas. Apa sih kerangka yang jelas itu? Dalam hal ini kerangka presentasi itu kita harus bikin bagus dan memiliki awalan, tengah, sampai akhir yang solid. Mulailah presentasi dengan skenario atau pertanyaan. Jadi gini, oke banget ketika kita mau melakukan presentasi itu kita ngasih pertanyaan dulu sama audiensnya. Jadi topiknya jelas, kemudian kita kasih pertanyaan dulu nih sama audiens. Misalnya kita mau ngasih presentasi tentang kayak yang tadi saya mau sampaikan sama teman-teman tentang tips gimana caranya bikin presentasi jadi menyenangkan. Kasih pertanyaan dulu sama audiens. Jadi in this sense kita kayak ngambil curiosity dari audiens, rasa penasaran dari audiens bahwa kita ini mau menjawab kebingungan mereka. Kita mau memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Misalnya kita mau presentasi tentang cara memasak. Oke, pernah nggak di sini teman-teman bingung banget masak kue tart itu gimana? Nah, di sini aku mau ngasih jawabannya. Atau enggak kita mau ngasih tips-tips tentang public speaking. Pernah nggak di sini teman-teman mengalami kebingungan ketika mau bicara di depan umum? Jadi kita lihat nih curiosity dari mereka. Kalau mereka sudah merasa penasaran, insya Allah ya mereka akan ngedengerin apa yang akan kita sampaikan. Nah, setelah kita memberikan pertanyaan, kita juga bisa melanjutkannya dengan menawarkan ringkasan dari apa yang mau kita sampaikan. Kita memberikan gambaran tentang PowerPoint yang pengen kita sampaikan, apa saja yang kita sajikan dalam presentasi tersebut. Dan jangan pernah lupa untuk mengakhiri presentasi dengan ajakan untuk bertindak. Jadi kayak ngajak audiens kita untuk melakukan tips-tips yang kita lakukan dengan meminta mereka untuk menjalankan apa yang kita katakan. Kemudian nomor 2, di sini jangan pernah gunakan desain yang lebay. Di sini gunakanlah desain yang simple, sederhana, karena namanya juga PowerPoint ya. Ketika kita memberikan gambar yang banyak renyek-renyek, apa itu kalau di bahasa Sunda itu renyek ya. Jadi banyak detailnya, jadi bikin orang ini apa
apa sih sebenarnya, apa sih poinnya. Kasihlah desain yang sederhana, desain yang catchy, sederhana, dan bisa bikin mereka tertarik. Tapi jangan terlalu banyak detail. Kalau misalnya kita senang bunga-bunganya jangan banyak-banyak, kayak cukup di belakangnya ngeblur gitu kan, jadi lucu gitu ya. Polos banget juga enggak, tapi ada detail-detail sedikit aja ya. Nah, dalam hal ini kenapa sih harus begitu? Karena kebanyakan warna mencolok itu bakal ngeganggu poin dari presentasi kita. Jadi teks tuh kalah sama gambar. Warna mencolok juga hindari, kemudian teks yang lebay gitu ya, hindari juga. Dalam hal ini saya kasih saran nih teman-teman, kalau pakai warna itu jangan lebih dari 3 warna. Cukup lah misalnya mau putih, hitam, merah. Cukup. Jangan kebanyakan putih, hitam, merah, kuning, hijau, pelangi ya. Bikin pusing. Jadi nanti renyak si gambarnya. Kemudian fontnya juga saya kasih saran dalam hal ini gunakan font yang sederhana. Memang sih di sini selera ya. Balik lagi ke selera orang-orang. Ada yang seleranya tuh fontnya tuh yang banyak detailnya. Tapi karena dalam hal ini kita akan mempresentasikan ke orang lain, kita akan mengajak orang untuk membaca. Kita punya PPT, kita punya PowerPoint, pakailah font yang sesederhana mungkin. Ya cukuplah Times New Roman, Arial, atau Calibri, yang nggak usah yang kayak tulisan sambung kayak gitu. Emang sih kadang lucu ya kayak Comic Sans gitu, tapi bolehlah digunakan. Cuman kalau saya sih prefer yang much more sederhana supaya tidak bikin pembaca jadi pusing. Nah, kemudian namanya juga PowerPoint ya, jangan kebanyakan menggunakan teks definisi. Misalnya kita ada poin A, kemudian definisinya panjang gitu ya. Enggak, definisinya sederhana aja, kalau bisa kasih gambar. Banyakin kalau mau memberikan definisi itu sebaiknya kita yang menyampaikan orally. Kalau misalnya kita simpan di tulisan dan definisinya panjang, lebar, orang akan cenderung bosen, orang akan cenderung nggak pengen lihat PowerPoint kita. Jadi kalau menurut saya dalam hal ini kita harus menggunakan definisi yang simple, kasih gambar sedikit, dan nanti kalau mau pun kita memberikan definisi yang lengkapnya, it's much more better, udah much more better lagi akan jauh lebih baik kalau misalnya kita menyampaikan melalui oral. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah menggunakan gambar sebagai fokus utama. Presentasi yang menarik adalah kemampuan teman-teman menggunakan gambar yang bagus dan berkualitas. Carilah gambar yang mencerminkan tema presentasi yang teman-teman sampaikan dengan nada yang enak ya. Misalnya teman-teman melakukan presentasi akan lebih produktif, maka gambar yang bisa digunakan adalah gambar yang menginspirasi dan membawa kebahagiaan kepada audiens. Sebelum kita nyimpen gambar, baiknya kita riset dulu. Misalnya presentasi kita tentang A gitu ya. Nah, gambar yang bisa merepresentasikan apa yang ingin kita presentasikan, yang sekiranya masuk ke segmen audiens kita itu gambar apa. Kalau misalnya audiens kita anak muda, ya carilah gambar-gambar yang masih ngetren lah di kalangan mereka. Kita nggak bisa menggunakan gambar-gambar yang tidak satu frame sama mereka. Balik lagi, ketika kita melakukan komunikasi adalah menyamakan persepsi, membentuk reference dan experience, menyamakan segala sesuatunya to make everything in common. Jadi dalam hal ini sebelum kita memberikan gambar, teks maupun definisi, pelajari dulu siapa audiens kita. Kemudian poin yang selanjutnya adalah menggunakan grafik yang menarik. Salah satu cara paling efektif dalam hal ini untuk menampilkan banyak informasi dalam satu tempat adalah menggunakan grafik atau bagan. Karena sesuatu definisi akan lebih enak ketika diakhiri atau dibuat kesimpulannya dengan bagan yang menarik. Buatlah grafik yang bikin orang jadi pengen nengok gitu loh. Kalau misalnya grafiknya cuma panah-panah sederhana aja, ya boleh juga sih, cuman bikinlah dengan warna-warna yang tidak lebih dari 3 itu lah ya, yang tadi saya bilang. Nah, karena grafik dalam hal ini bisa membantu kita sebagai presenter untuk menyampaikan tren yang terjadi. Misalnya tentang turun naiknya pendapatan ya, turun naiknya tren ya. Kayak misalnya sekarang orang-orang itu lagi ngetren banget tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produktivitas di rumah. Bagaimana kita menyampaikan bahwa produktivitas di rumah ini trennya sedang naik. Nah, kita pakailah grafik tapi yang menarik. Nah, kemudian terapkan 5 teknik ini ya untuk membuat slide presentasi yang efektif dan menarik perhatian. Dalam hal ini teman-teman jangan sampai presentasi dilakukan membuat orang merasa bosan dan tidak tertarik. Jadi
cobalah membuat presentasi ini menjadi sesuatu yang orang tuh penasaran gitu, pengen lihat what is the next, apa sih yang pengen disampaikan, apa sih yang akan tersampaikan nanti, gimana sih akhirnya, apa sih kesimpulannya dan lain sebagainya. Oke, gimana teman-teman? Udah pada ngerti? Udah pada paham 5 poin untuk membuat presentasi kita lebih menarik dan tidak membosankan? Dicoba diterapkan ya. Jangan pernah lupa untuk latihan public speaking di depan kaca ya. Kenapa di depan kaca? Karena ketika kita belajar atau berlatih public speaking di depan kaca, kita bisa melihat bagaimana sih tampilan kita di depan orang-orang yang sedang kita ajak bicara. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau masih penasaran, silahkan isi komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!